Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya calon mahasiswa magang di PT Bumi Tama Gunajaya Agro dari program magang Kamus Merdeka. Nama saya Afina Dahwita Karnani dari program studi akuntansi di Universitas 11 Maret, Surakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sawit baik dengan judul merepresentasikan kampanye sawit baik pada masyarakat Indonesia dan menjelaskan bahwa sawit memiliki manfaat dan hal baik lainnya yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia. Sudah terlihat dari background saya ya teman-teman, yaitu ini adalah logo kampanye sawit baik. Kalian bisa melihat-lihat dan membaca tentang kampanye sawit baik ini di Twitternya, yaitu _sawitbaik. Langsung saja nanti dicek ya teman-teman. Nah, sawit baik ini merupakan suatu tindakan kampanye dari pemerintah untuk memberikan informasi yang utuh tentang sawit Indonesia yang didukung oleh BPDP, Kemenko Perekonomian, dan Kemenkominfo yang hadir sejak tahun 2019 ya teman-teman. Jadi sawit baik ini sudah berdiri sejak tahun 2019 dan sudah didukung oleh BPDP, Kemenko Perekonomian, dan Kemenkominfo. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelapa sawit sendiri. Nah kita bisa lihat ya di belakang, di background saya ini sudah terpampang jelas bahwa tanaman yang ada di background saya ini adalah tanaman kelapa sawit. Nah kelapa sawit itu adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Aloes dan ordo Arecaceae. Nah, tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak sawit. Selanjutnya, kelapa sawit ini merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak, baik minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, termasuk ya teman-teman. Nah, kelapa sawit ini berbentuk pohon yang memiliki akar serabut. Buahnya berwarna merah, namun ada beberapa jenis sawit juga memiliki warna buah seperti ungu dan hitam tergantung dari bibit yang ditanam awalnya. Dan terdapat dua bunga, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Untuk budidayanya, karena kelapa sawit ini mengandung lebih banyak lemak jenuh, jadi biasanya itu bisa berkembang biak di daerah tropis atau cenderung panas, seperti itu teman-teman. Nah, langsung saja nih teman-teman ya, kita membahas tentang berbagai manfaat yang baik pada kelapa sawit ini yang belum pernah diketahui oleh beberapa masyarakat di Indonesia gitu ya. Nah, pertama, minyak kelapa sawit ini bisa bermanfaat untuk kesehatan kulit loh teman-teman. Kandungan vitamin E pada minyak sawit ternyata cukup tinggi dibanding jenis minyak lain, yaitu sebesar 1172 ppm, sedangkan minyak biji matahari contohnya yaitu sebesar 556 ppm, dan minyak jagung sebesar 782 ppm. Nah, jadi vitamin E yang terdapat pada minyak kelapa sawit atau minyak sawit itu cukup besar ya teman-teman, jadi bisa melindungi kulit kita agar tetap cerah seperti itu. Ditambah lagi pada skincare dan make up teman-teman, para wanita nih khususnya yang saat ini sedang marak rutin menggunakan skincare kalian, make up kalian, dan dibuat tutorial gitu ya. Ternyata banyak dari skincare kita itu ternyata mengandung beberapa bahan yang dibuat dari minyak sawit sendiri teman-teman. Nah contohnya itu ada krim pagi ya, contohnya itu ada kandungan lauret, ascorbyl, tetraisopalmitat. Nah untuk tabir surya itu ada natrium lauryl sulfat. Nah bahan-bahan yang ada di tabir surya dan krim pagi itu ada kandungan yang terbuat dari minyak sawit. Jadi sudah terbukti ya teman-teman bahwa ada beberapa produk yang dibuat oleh suatu perusahaan. Contohnya ada tabir suryanya itu ada kandungan natrium lauryl sulfat. Nah itu berarti terbuat dari kandungan minyak sawit gitu ya. Jadi sangat bermanfaat nih ternyata di skincare. Nah maaf ya teman-teman, background saya ini agak kepotong, nanti saya jelaskan saja gitu ya. Nah selain vitamin E pada minyak sawit yang cukup tinggi, ternyata juga ada loh minyak nabati yang paling efisien. Jadi minyak sawit ini juga termasuk minyak nabati yang paling efisien dibanding minyak nabati dari hasil lainnya. Nah, pada data berikut nih yang saya jadikan background ini, ternyata minyak sawit ini menghasilkan
4 ton per hektar. Jadi 4 ton per hektar untuk minyak nabatinya. Hal tersebut terjadi karena di setiap biji sawit yang dipanen itu mengandung 30-35% minyak. Sehingga dalam setahun satu pohon sawit menghasilkan hingga 40 kilo minyak sawit. Jadi bisa kalian bayangkan ya sebanyak apa hasil minyak sawit yang dihasilkan di Indonesia gitu. Nah, soalnya ketika kita digigit nyamuk di malam hari, kemudian kita menggunakan krim untuk terhindar dari nyamuk. Dan skincare krim malam yang kita gunakan biasanya digunakan para ciwi-ciwi nih untuk mencerahkan di malam hari gitu ya, krim malam ini. Yang mana krim tersebut memiliki kandungan yang terbuat dari olahan sawit juga, yaitu ada gliserin stearat dan asam stearat dan ascorbil tetra isoplamtitat ya teman-teman, yang berasal dari kelapa sawit gitu. Nah, selain yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada skincare, make up, dan lain-lain, ternyata pada produk pembersih di tubuh kita itu juga ada beberapa bahan yang terbuat dari minyak sawit loh teman-teman. Terutama pada pasta gigi dan sampo yang biasa kita gunakan untuk membersihkan badan kita, ternyata juga mengandung beberapa bahan yang terbuat dari kelapa sawit, yaitu ada natrium lauril sulfat dan natrium laurat sulfat. Dan tidak hanya pasta gigi dan sampo saja nih teman-teman, sabun pembersih dan bahan pembersih lainnya juga terdapat bahan yang mengandung sawit jika kalian teliti nih di kemasannya gitu. Salah satunya ada natrium lauril sulfat dan natrium laurat sulfat. Bisa kalian lihat aja nih di kemasan. Berarti itu kalau ada salah satu di antara yang saya sebutkan tadi, berarti itu ada kandungan yang terbuat dari olahan minyak sawit gitu. Nah, karena teman-teman sudah mengetahui nih tentang beberapa olahan sawit yang ternyata belum kita ketahui dan manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari kita ini sangat bermanfaat untuk membuat suatu produk pembersih, terus suatu produk mempercantik diri gitu. Jadi kan sangat bermanfaat gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan lebih dalam lagi nih tentang seberapa banyak sih jumlah nutrisi yang terkandung dalam 1 sendok minyak kelapa sawit. Nah, untuk 1 sendok minyak kelapa sawit ini itu terdapat 120 kalori ya teman-teman. 120 kalori, 13,6 gram lemak sehat, 40% lemak tak jenuh tunggal, 50% lemak jenuh, 10% lemak tidak tak jenuh ganda, 1,1 mcg vitamin K, 2,17 miligram vitamin E. Jadi ada beberapa manfaat tuh ya teman-teman di dalam 1 sendok minyak sawit. Nah, ternyata banyak ya jumlah nutrisi yang terdapat di 1 sendok minyak sawit. Sayang dong jika kalian membuang dan menyepelekan serta menganggap buruk minyak sawit. Beberapa orang kan ada yang nanti bisa bikin gendut nih kalau kebanyakan minyak atau seperti apa gitu. Tapi ternyata banyak nutrisi yang ada di 1 sendok minyak sawit. Bisa dikurangi aja gitu teman-teman ya kalau mau menggunakannya biar gak gendut. Dari para ahli bahwa adakah korelasi antara penyakit diabetes dengan minyak sawit gitu. Apakah membuat terjadinya diabetes mellitus itu karena minyak sawit? Jadi menurut para ahli itu menyatakan bahwa penurunan konsumsi minyak sawit atau bisa disebut palmitat memperlihatkan peningkatan diabetes 30% perempuan, 50% laki-laki dalam 15 tahun. Penelitian diteliti oleh Buffett et al. Tahun 2009. Nah, asam palmitat atau bisa disebut SN2 tidak mempengaruhi sekresi insulin dan homeostatis glukosa pada manusia sehat gitu ya. Jadi bisa kita lihat dari peneliti yaitu Filippo et al. Bahwa tidak ada korelasinya nih antara minyak sawit dengan gangguan sekresi insulin seperti itu. Nah, ini ada penjelasan yang lebih lengkap lagi nih teman-teman tentang kandungan atau korelasi antara penyakit diabetes mellitus dengan minyak sawit ya. Minyak sawit tidak mempengaruhi laju sekresi insulin beserta AUC dan glukosa AUC. Tidak ada indikasi perubahan sensitif insulin atau prediabetes. Nah, minyak sawit atau SFA menurunkan insulin AUC dan tidak mengubah glukosa AUC setelah makan. Peningkatan asam palmitat SN2
IPO tidak mempengaruhi sekresi insulin dan konsentrasi pada subjek sehat. Namun, ada penurunan pada konsentrasi glukosa dependen insulin eutropik polipeptide dikurangi CI 95% gitu. Nah, sudah cukup paham kan tentang kelapa sawit, tentang minyak sawit. Nah, hal positif dan manfaat yang terdapat di kelapa sawit dan minyak sawit itu ada beberapa kandungan dan isu tentang penyakit yang disebabkan oleh kelapa sawit atau minyak sawit. Namun, ada beberapa kejadian di luar Jawa sana yang khususnya untuk perkebunan sawit. Nah, untuk perkebunan sawit ini para perusahaan ilegal ya, contohnya itu mereka melakukan karhutla atau pembakaran hutan untuk menanam kelapa sawit. Itu merupakan tindakan yang tidak baik ya teman-teman. Memang benar Indonesia termasuk 85% menyuplai sawit dunia bersama Malaysia, tapi tindakan tersebut tidak baik untuk melakukan perbuatan seperti itu. Ketika kita akan melakukan penanaman sawit ya teman-teman, alangkah baiknya kita melakukan tindakan yang sehat. Lebih baik menggunakan tanah kosong yang tidak digunakan lagi oleh pemiliknya untuk ditanam sawit ini gitu. Jadi harus tetap minta izin dulu, tidak malah membuat kacau negara, membuat ekosistem di suatu hutan itu rusak gitu ya teman-teman. Tetapi ketika ada perusahaan atau oknum ilegal yang akan membangun perkebunan sawit juga harus mengetahui nih lahan apa yang bisa digunakan tanpa harus merusak ekosistem hutan yang ada di luar Jawa sana, khususnya Kalimantan seperti itu ya teman-teman, atau Sumatera. Nah, pesan saya kepada para petinggi negara, tetap semangat membangun Indonesia Jaya dengan berbagai sumber daya yang negara kita punya tanpa harus merusak sumber daya lainnya. Kami anak muda siap menjadi penerus kalian semuanya. Semangat kita semua, para anak muda dan para petinggi negara yang sudah berusaha untuk menjaga negara ini. Semoga negara ini selalu dalam keadaan yang baik tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat menjadi pelajaran dan bisa ditangkap oleh teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.